Shalom bagi kita semua. Seperti biasa kita akan mulai ibadah kita. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun di tengah-tengah pandemi sekarang ya. Tapi karena kita orang percaya, Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita untuk melewati pandemi ini. Kita seperti biasa di minggu-minggu sebelumnya kita akan mengadakan ibadah secara live streaming. Kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua, menyertai para pelayan Tuhan, menyertai jemaat Tuhan yang beribadah baik offline, baik yang mengikuti online. Diberkati Tuhan di rumah masing-masing yang menggunakan tata ibadah. Tuhan berkati, terpujilah Tuhan. Kami naikkan doa syukur kami. Sejauh mana pujian penyembahan firman ibadah kami ini boleh diikuti oleh orang-orang yang ada, Tuhan kiranya memberkati mereka semuanya, sehingga kami terpelihara dalam kasih dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami diberkati Tuhan karena kami beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, punya waktu yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan akan memberikan pujian kita karena Tuhan tidak berkesudahan.
terjadi tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Karena itu kami percaya setiap peristiwa dalam monitor dalam pengamatan Tuhan. Karena itu hari ini kami kembali akan mendengarkan firman Allah yang terus akan menjadi menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah kami dan berkatilah kami melalui pemberitaan firman ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita dapat bersekutu pada saat pagi ini. Dan saya langsung saja akan memberitakan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73 sebagai panduan bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dan jemaat Tuhan yang mungkin mengikuti ibadah, melakukan ibadah di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah GGP Karis yang sudah dibagikan, maupun semua yang mengikuti ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya akan langsung saja untuk sama-sama kita mempelajari bagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73. Ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan baca bagian firman Tuhan ini sebagai panduan bagi kita semua. Ketika hatiku merasa pahit, ayat 21 yang mulai ya, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan padamu, Tuhan Allahku, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, kita yang mengikuti ibadah ini, pagi ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu berpikiran positif di tengah konflik. Kadang persoalan yang kecil bisa menjadi persoalan yang besar ketika seseorang tidak mampu untuk memikirkan dengan cara berpikir yang positif setiap masalah yang sedang dihadapi. Sehingga masalah yang dihadapi, walaupun masalah kecil, bisa menjadi masalah besar. Atau mungkin orang masa bodoh terhadap persoalannya. Ini juga bisa berpengaruh menjadi sesuatu yang kurang baik, kurang positif. Tetapi bagian ini, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu bagaimana orang yang berpikiran positif ketika menghadapi konflik, atau apa untungnya atau mungkin kelebihan yang dapat dilihat ketika orang berpikiran positif ketika menghadapi konflik, ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, kesehatan, maupun persoalan apa saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting sekali berpikiran positif. Nah, kita akan belajar dari pengalaman daripada Asaf dalam bagian ini tentang sebuah pengalaman hidupnya, bagaimana dia mengalami sebuah konflik yang begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca dalam bagian ini, dikatakan ayat yang ke-21, ini adalah persoalan yang tidak mudah. Kenapa itu? Dikatakan dalam bagian yang 21, ketika hatiku merasa pahit. Ini adalah sesuatu situasi yang tidak enak. Ketika hatiku terasa pahit, tentu ini bukan pergumulan yang gampang.
Ya Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan dalam bagian ini, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Gambaran sebuah persoalan yang tidak mudah. Kenapa? Karena dalam peperangan biasanya, dalam peperangan biasa, biasanya orang selalu membidik yang namanya hati. Kenapa? Karena ketika hati ditembak, dirusak, maka orang itu bisa mati lebih cepat. Kemudian buah pinggang. Ya Bapak Ibu Saudara, buah pinggang. Ketika ini dibidik, ini adalah organ yang vital dalam hidup manusia. Dan ketika seseorang misalnya tidak bisa, misalnya hatinya rusak atau buah pinggangnya rusak, maka ini bisa merusak semua eksistensi hidupnya. Artinya, pemazmur sedang menyatakan sebuah persoalan yang terjadi dalam hidupnya bukan persoalan yang mudah, bukan persoalan yang gampang, tapi persoalan yang betul-betul berat. Kenapa? Dikatakan dalam bagian ini, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Persoalan yang sedang dihadapi menurut Mazmur bukan persoalan yang mudah. Sekali lagi saya katakan. Tetapi dalam bagian ini, coba Bapak Ibu lihat, sesuatu yang luar biasa. Coba kita lihat Bapak Ibu. Kenapa dia merasa tidak apa? Dikatakan ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Kenapa pemazmur menyatakan ini? Karena dia melihat seolah-olah orang-orang jahat, orang-orang fasik, seolah-olah orang-orang yang tidak benar, itu seolah-olah apa yang mereka kerjakan itu seolah-olah berhasil, kan gitu ya. Ini yang menyebabkan maka pemazmur Asaf dalam bagian ini mengatakan bahwa dia merasa cemburu. Cemburu kenapa? Karena melihat seolah-olah orang fasik, orang jahat, orang yang tidak memuliakan Tuhan seolah-olah kelihatan berhasil. Ya, ini kadang-kadang bisa terjadi dalam hidup jemaat juga. Kadang berpikir, kenapa setelah saya setia mengenai persoalan ini, kenapa dia nggak setia, tapi sepertinya aman-aman saja. Bapak Ibu Saudara, jadi ini adalah buah pemikiran daripada pemazmur ketika ayat 1 sampai ayat 12, ayat 8, ayat 7 dikatakan, ya, coba Bapak Ibu lihat. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ayat 8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Ya, dalam pembalasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuat mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Bapak Ibu Saudara, keadaan ini menggoda orang untuk berbuat jahat. Enggak usah aja masa bodoh aja terhadap sesuatu yang baik. Dan ayat 10 lebih lagi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air berlimpah-limpah. Sebab itu Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang ada banyak orang terpengaruh. Kenapa orang jahat, kenapa orang tidak benar itu seolah-olah bisa berhasil, gitu ya. Sehingga kadang-kadang ada orang, misalnya Bapak Ibu, orang itu berdukun, tapi dia berhasil kelihatannya. Orang itu menyembah berhala, tapi berhasil kelihatannya. Lalu orang merasa bahwa itu sebuah keberhasilan. Orang pergi ke sana. Tetapi ini saya katakan dalam bagian ini bahwa ini kadang-kadang menjadi godaan bagi kita orang yang beriman kepada Tuhan. Ini adalah sebuah konflik. Konflik yang dialami oleh pemazmur. Ketika dia melihat seperti ini, seolah-olah bisa muncul bertanya, di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Masih adilkah Tuhan? Ya, ketika melihat seperti ini. Tetapi coba Ibu Saudara, saya melihat bahwa ada perubahan cara berpikir. Sehingga pemazmur mengatakan ayat 1, ya, dari Allah dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi pemazmur sedang membuat sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu baik. Walaupun kita melihat orang-orang yang tidak baik, itu seolah-olah berhasil dengan ketidakbaikan mereka. Orang-orang yang menipu seolah-olah mendapatkan sesuatu dari hasil penipuan mereka. Nah, pemazmur sedang mengajak orang yang ada pada saat itu dan kita untuk memikirkan, tidak usah berpikir tentang orang yang jahat, orang yang fasik,
Mari kita melihat, ketika kita melihat tantangan, maka mari kita melihat mengembangkan cara berpikir kita yang positif. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah sakit hati melihat orang pasif berhasil. Kalau kita sakit hati, seolah-olah kita itu cemburu dengan kefasikan mereka. Karena itu hari ini dilihat dalam bagian ini, mari kita lihat Bapak Ibu. Ada dua hal yang dikatakan. Orang yang berhasil, orang yang berpikir positif ketika menghadapi konflik, yang pertama adalah Pemasmur menyatakan bahwa ia menyatakan tentang cara berpikirnya positif. Yang pertama adalah ketika menghadapi konflik, orang yang berpikir positif belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Coba kita lihat 21 sampai 22. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekat. Bapak Ibu Saudara, kegalauan yang terjadi dalam hati Pemasmur dinyatakan, memang ini aku alami, aku rasakan. Hatiku tertusuk, hatiku sakit, pinggangku seperti ditusuk-tusuk. Tetapi apapun yang terjadi, aku akan duduk tetap dekat Tuhan. Dia merendahkan diri. Kondisi Pemasmur sedang dalam pergumulan, dengan jujur mengatakan hatinya merasa pahit dan buah pinggangnya seperti ditusuk-tusuk, sebuah kehidupan yang tidak gampang. Tetapi Pemasmur tidak mempersalahkan orang lain. Pemasmur tidak mempersalahkan Tuhan. Kenapa? Karena Pemasmur justru datang duduk diam kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apabila tidak bisa menanggulanginya, apabila kita tidak bisa, apabila Pemasmur tidak bisa memikirkan cara positif dengan merendahkan diri, maka dia bisa berbahaya. Tetapi kenyataan dalam bagian ini bahwa Pemasmur justru merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak mempersalahkan siapa-siapa, apalagi mempersalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dalam kenyataan begini, apakah kita sedang menghadapi konflik usaha, konflik pekerjaan, konflik rumah tangga, konflik kesehatan, konflik apa saja, sakit hati, dikhianati dan sebagainya. Tetapi dalam bagian ini kita melihat bahwa apapun konflik yang kita alami, mari kita belajar untuk merendahkan diri kepada Tuhan, berdoa. Jangan memberikan kesempatan untuk berpikir yang negatif. Ya, dalam hal ini adalah kedewasaan dalam menghadapi sebuah konflik. Kalau orang yang tidak dewasa menghadapi konflik, dia mulai cari kesalahan istri, kesalahan suami, kesalahan anak, kesalahan orang tua, ya, kesalahan semua teman-temannya, kesalahan kakak adik, kesalahan siapa. Lama-lama dia akan mempersalahkan Tuhan. Tetapi orang yang berpikir positif, ketika menghadapi konflik, dia berpikir untuk lebih merendahkan diri, mengkoreksi diri. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Tidak mengkoreksi orang lain. Haleluya. Ini penting sekali. Orang yang berpikiran positif, dia selalu positif. Apapun, orang dengar cerita, dia itu tukang fitnah, dia tukang ejek, dia pencemooh, dia apa. Tetapi kelihatan dia adem-adem aja, dia berhasil aja. Dia seolah-olah tidak mengalami kesulitan. Bapak Ibu, orang yang berpikiran positif tidak berkata yang tidak-tidak. Dia langsung berpikir bahwa saya kalau mengalami ini, kalau saya orang yang setia, yang berpikiran positif, ketika saya membandingkan dengan dia, maka saya salah. Saya mesti berpikiran positif tentang apa yang terjadi dalam diri saya. Ya. Ayub ketika menghadapi sebuah cobaan, cobaannya tidak gampang. Ya. Apa yang hilang? Anaknya hilang. Betul yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabatnya hilang. Hartanya hilang. Apalagi? Kesehatannya juga terganggu. Betul? Bahkan istrinya sempat melontarkan kata-kata yang muncul walaupun itu dalam penafsiran yang berbeda, seolah-olah tidak sepaham dengan dia. Bapak Ibu Saudara, ini bisa terjadi dalam hidup siapa aja, ya.
Memang kalau kita sudah nggak punya apa-apa ya wajar kadang-kadang orang lain meninggalkan kita kan gitu ya. Kalau kita sakit ya wajar orang menjauh dari kita kan gitu ya. Batuk-batuk aja kita orang lain langsung. Kalau dulu batuk orang kan biasa kan gitu ya. Tapi sekarang kalau orang batuk langsung menjauh gitu ya. Biasa itu, nggak usah tersinggung. Kenapa? Karena memang itu wajar. Ketika kita batuk ya virus bisa kena ke orang lain. Karena itu kalau kita batuk baginya tutup kan gitu ya, atau pakai masker atau apa. Itu penting sekali Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengalami itu, jangan sakit hati. Kenapa? Jangan merasa tertekan. Kenapa? Karena lebih baik kita orang yang berpikiran positif, mengkoreksi diri. Apa yang salah pada diriku Tuhan? Apa yang harus aku perbaiki? Apa yang harus aku tata dalam rumah tangga, usaha, iman, pekerjaan, dan kesehatan? Ya. Kena encok, kena asam urat, persalahkan daging, persalahkan istri, masak sayur-sayuran, persalahkan suami bawa daging selalu. Padahal kita yang terlalu rakus mungkin, kan gitu ya. Kedua, mandi sampai tengah malam, disuruh mandi cepat, gak mau mandi cepat. Persalahkan. Tadi orang yang berpikir positif, aku akan mengkoreksi diriku sendiri. Haleluya. Dan ada yang tersinggung di rumah atau di sini kan gitu ya. Akan mengkoreksi, melihat apa yang kurang dalam diriku. Haleluya. Haleluya, ini penting. Aduh, mulai raut mataku. Mungkin karena terlalu baca main-main handphone tengah malam, itu kan perlu dikoreksi. Apalagi sambil tidur. Ya menurut kesehatan, main handphone sambil tidur itu tidak baik untuk kesehatan. Ya, ini penting sekali. Mungkin kena abu, mungkin kita paling enteng dengan apa? Koreksi diri. Daripada mengkoreksi orang lain, lama-lama mengkoreksi Tuhan, lebih baik kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Apa yang salah dalam rumah tangga saya, dalam iman saya, dalam pemikiran saya, dalam tindakan saya. Ampuni saya. Dan mulai untuk mengkoreksi diri sendiri. Karena itu orang yang dewasa, dia mengkoreksi diri sendiri, baru dia mengkoreksi orang lain. Dia menasihati diri sendiri, baru dia menasihati orang lain. Ada pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, kan gitu ya. Tapi kuman di seberang lautan kelihatan. Itu sebuah ilustrasi yang luar biasa. Gajah, berapa besar gajah coba Bapak Ibu? Di rumah Bapak Ibu coba bayangkan, kita di sini coba bayangkan, seberapa besar gajah? Besar banget kan gitu ya. Tapi di pelupuk mata, di depan mata nggak kelihatan. Tapi kuman yang begitu kecil di seberang lautan itu bisa kelihatan. Ini adalah sebuah ejekan kepada orang yang selalu memperhatikan kelemahan orang lain tanpa dia memperhatikan kelemahan dirinya sendiri. Karena itu ajakan hari ini. Bagaimana orang yang berpikir positif ketika menghadapi konflik usaha rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, maka dia lebih baik merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke, haleluya. Di rumah kita mulai kata apa yang kurang kan gitu ya. Kenapa uang kita nggak pernah terkumpul-kumpul? Mak Ucok, Mak Butit kan gitu ya. Pak Ucok, Pak Butit. Bagaimana mau terkumpul? Setiap hari COD 5 datang. Kan gitu. Hah? Sedikit-sedikit COD sampai 5 kali. Jantungan suami. Kali aja kalau 50.000 kali 5 dia 250.000. 250.000 itu satu karung beras bisa makan 1 bulan, tapi bisa dibondut 1 hari dengan COD. Coba bayangkan. Ini penting sekali, ya, penting sekali. Jadi kita Bapak Ibu di rumah, ketika ada konflik, pikirkan kenapa ya kita kayak tambal sulam gak punya apa ini itu. Kenapa ya kita sakit-sakit melulu? Kenapa ya? Dan ketika ada orang berkata,
Itu lihat orang yang nggak setia, nggak rajin ibadah, tapi sehat-sehat aja. Tapi mok kan gitu ya. Tapi biasa-biasa saja, nggak usah iri hati. Ya, orang yang berpikiran positif, dan jangan bilang dulu nanti ada waktunya dia. Oh itu malah menghukum kan gitu ya. Betul? Kecuali Tuhan yang menghukum, silakan aja. Tapi jangan kita menjadi menghukum. Penting sekali ketika ada konflik, periksa. Ada yang nyetek mata saya, angkanya nggak kelihatan kan gitu ya. Apa yang kurang di gaya saya? Apa yang kurang di style saya? Ya, baik kita anak muda, ya. Kenapa saya ya? Kenapa belum ada yang nyenggol ya? Usia sudah segini kan gitu ya? Hah? Belum ada yang datang calon anak menantu. Hah? Usia sudah mulai tua kan gitu. Kenapa? Periksa diri, nggak usah berkata. Apalagi nanti kita membandingkan dengan orang lain. Dia cepat sekali punya teman hidup, cepat sekali laku kan gitu ya. Kok saya agak lama. Nggak usah begitu gitu. Perpikiran yang positif. Apa yang kurang? Mungkin kurang wangi kan gitu ya. Betul? Jarang mandi. Ya, orang lain kan nggak mau kan gitu. Mungkin jarang makeup kan gitu. Ya ke salon sekali-sekali kan gitu. Bergaya sekali-sekali, tidak apa-apa. Jangan juga jadi kita kuno ketika kita misalnya menggunakan alat sesuatu. Apa pula ini kan gitu. Penting sekali. Jadi satu, poin pertama, orang yang berpikiran positif ketika menghadapi konflik, dia apa Bapak Ibu? Pertama dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak persalahkan orang lain, tidak persalahkan Tuhan, tapi mengkoreksi diri sendiri. Haleluya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat Bapak Ibu. Coba kita lihat dalam bagian ini. Bukan hanya mengkoreksi diri, tetapi orang yang berpikiran positif, yang kedua adalah percaya penuh kepada penyertaan Tuhan. Ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Ya, jangan dalam bagian ini. Percaya penuh, tetapi aku tetap di dekatmu. Ada keyakinan dalam bagian ini. Engkau Tuhan memegang tangan kananku. Engkau menasihati aku. Engkau menuntun aku. Engkau mengangkat kepalaku. Engkau mengangkat kemuliaanku. Betul gitu ini gitu? Betul? Ini adalah ungkapan pemazmur. Keyakinannya bahwa ketika ada konflik, ada persoalan yang menusuk pinggangnya, yang membuat rasa sakit di hatinya, dia berkata bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan aku. Haleluya. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Penting sekali. Dan dalam bagian dikatakan, sekalipun ayat 26, dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Artinya pemazmur mengatakan, fisiknya apapun bisa dialaminya, tetapi Tuhan tak pernah diragukannya. Ayat 27, sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa, dan kau binasakan semua orang yang berzina dan meninggalkan engkau. Ayat 28 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Puncaknya ayatnya 28 bahwa aku suka dekat Allah. Jadi pemazmur ketika menghadapi sebuah persoalan, dia makin suka dekat Tuhan. Dia bukan menjauh dari Tuhan. Pemazmur merasakan bahwa ada penyertaan Tuhan, sehingga persoalan, konflik yang dihadapinya tidak menjauhkan dia dari Tuhan. Ada orang ketika ibadah, ketika ada persoalan, malah menjauh dari Tuhan, malah mendekat kepada narkoba, ya, malah mencari pelampiasan yang lain. Tetapi pemazmur mengatakan, semakin dagingku habis, tubuhku habis, tetapi aku percaya penuh kepada Tuhan. Enggak aku ragukan Engkau Tuhan, dan aku akan mendekat. Kata suka
itu menunjukkan sebuah yang namanya cinta. Bapak Ibu pernah jatuh cinta? Jangan-jangan Bapak Ibu nggak pernah jatuh cinta, kan? Ya, dalam bagian dikatakan, aku suka, menunjukkan sebuah cinta. Aku suka dekat pada Allah. Bukan cuma suka diekspresikan dengan bukan hanya sekedar lagu pujian. Aku cinta Yesus selamanya. Begitu mudah untuk menyanyikan pujian ini, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menyanyikan pujian ini, aku cinta pada Yesus selamanya, ini sangat mudah dinyanyikan. Tapi untuk diekspresikan, dinyatakan dalam hidup, ini sangat sulit. Ya, belum tentu orang mudah untuk mengekspresikannya. Tetapi pemazmur mengatakan, aku cinta pada Tuhan. Aku cinta membuktikan dengan dia menaruh tempat perlindunganku hanya kepada Tuhan. Jadi pengharapan dia hanya Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi kan begini, pemazmur sudah mengatakan, aku cinta sama Tuhan, akan kutunjukkan rasa cintaku kepada Tuhan melalui apa yang aku lakukan. Apa yang aku lakukan? Aku cinta sama Tuhan, enggak cuma sekedar lagu, tetapi apa aku akan tunjukkan dalam perilakuku di mana saja berada, sehingga menjadi sebuah kesaksian. Ada orang melayani, ada orang beribadah, ada orang memberi sesuatu, tetapi sebetulnya apakah betul-betul adalah buah cinta? Saya katakan, kalau buah cinta, maka itu menjadi kesaksian yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Penting sekali. Penting yang kita saksikan perlu. Pertama, supaya orang lain boleh diberkati, diteguhkan. Itu yang kedua. Yang pertama, supaya nama dimuliakan. Penting sekali, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar bagaimana, mengapa cara berpikir positif itu penting. Karena orang yang berpikir positif, mereka mampu menaklukkan setiap persoalan yang mereka hadapi dengan tetap mengandalkan Tuhan. Yaitu bagaimana caranya? Yang pertama, ketika ada konflik terjadi, jangan salahkan orang lain, koreksi diri sendiri. Yang kedua, ketika mengalami persoalan atau konflik, maka kita harus tetap yakin akan kehadiran Tuhan dalam usaha pekerjaan rumah tangga dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan itu lebih penting daripada kehadiran sesuatu. Ya, kadang-kadang kehadiran mertua, kehadiran opung, kehadiran kerabat itu lebih penting daripada kehadiran Tuhan. Sehingga ketika opung datang, sahabat datang, keluarga datang, tidak ibadah hari Minggu, kan gitu ya. Kadang-kadang itu menjadi apa? Tetapi saya katakan, kalau keluarga kita, opung kita datang, mertua kita datang, sahabat kita datang, ajak ke gereja. Jangan malah kita tidak ibadah. Ini penting sekali. Ini bukti bahwa kita percaya kepada penyertaan Tuhan. Begitu banyak orang bisa menyanyi. Ya, di gereja ini saya katakan, begitu banyak orang bisa memuji Tuhan, tetapi punya hati yang cinta kepada Tuhan. Kita bisa koreksi diri kita masing-masing. Bapak Ibu di rumah yang mengikuti live streaming ini, begitu banyak orang bisa menyanyikan aku cinta Yesus. Tetapi pertanyaannya, betul nggak dia cinta Yesus? Baru sakit aja, sakit gigi, baru aja mengalami sebuah persoalan, langsung persalahkan orang lain, persalahkan Tuhan, tidak ibadah, tidak melayani, dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, bagi orang yang cinta Tuhan, ada persoalan atau tidak, dia tetap memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ini penting sekali. Bagi orang yang beriman kepada Tuhan, kita mesti hidup berpikiran positif, mengembangkan cara berpikir positif. Karena orang yang mengembangkan cara berpikir positif, dia mampu menghadapi, menjalani apapun yang dialami dengan tetap memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita di rumah kita masing-masing, ketika kita mengikuti ibadah ini, mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara, baik kita mengikuti ibadah live streaming maupun mengikuti ibadah secara langsung maupun mengikuti berbagai hal yang kita alami, mari kita Bapak Ibu, kita tetap memuliakan Tuhan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Cinta kepada Yesus.
pujian ini bukan sekedar pujian, tapi coba kita pikirkan, betul nggak kita dalam posisi ini? Haleluya. Aku ini mengenal. Kita lihatkan pujian aku ini mengenal secara pribadi. Pemazmur betul-betul mengenal Tuhan yang dia sembah, sehingga dia betul-betul mencintai Tuhan. Persoalan konflik tidak membuat dia menjadi lemah. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Amin. Katakan aku itu mengenalmu. Aku itu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Sekali katakan, aku hidup mengenalmu. Aku hidup mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Katakan aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu, Tuhan. Aku mengenalmu secara pribadi, Dewan Firman dan Roh Kudus, ku kenal, aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu, Tuhan. Aku mengenalmu
mengkoreksi diri terhadap apa yang dialaminya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditata, apa yang harus diisi, apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak harus dikerjakan. Yang kedua, yakin penuh kepada penyertaan Tuhan. Ketika dalam persoalan kecenderungan orang merasa Tuhan jauh, ketika orang dalam persoalan cenderung merasa dia gagal, ketika orang dalam tekanan merasa tidak punya kekuatan apa-apa, merasa sayang diri, padahal sebetulnya Tuhan menyertai hidupnya. Bapak Ibu Saudara, yakinkah Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda, kita semua adalah orang yang disertai Tuhan? Ketika kita yakin kita disertai Tuhan, maka kita sedang berpikiran positif akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang bisa pulih adalah orang yang percaya penuh bahwa hidupnya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Orang yang percaya penuh kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Alkitab berkata dalam Mazmur, dalam Yesaya 40, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya menghadapi badai. Bapak Ibu Saudara, jika engkau merasa lemah, merasa sendirian, itu tandanya engkau sedang merasa berpikir negatif dan tidak yakin kepada penyertaan Tuhan, dan bentar lagi engkau akan mempersalahkan Tuhan. Karena itu hari ini firman Allah datang kepada kita, mengingatkan kita untuk ketika menghadapi konflik, kembangkan cara berpikir positif. Ketika engkau sakit, ketika engkau lemah, ketika orang menjauhimu, ketika usahamu jatuh, ketika imanmu lemah, mengkoreksi diri apa yang kurang dalam hidupmu, apa yang harus diperbaiki dalam hidupmu. Bukan apa yang harus diperbaiki dari orang lain, bukan apa yang salah dari diri Tuhan, tetapi apa yang salah dari diri saya. Yang kedua, kita harus berpikir bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 2 berkata, aku sekali-kali tidak akan biarkan kau, tidak akan meninggalkan kau. Penting sekali. Situasi pandemi ini, ekonomi terganggu, kehidupan sosial terganggu, semua diadakan pembatasan. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah membiarkan. Apa yang bisa kau kerjakan? Ambil sebuah pelajaran. Mungkin melalui pandemi ini kau sedang diajari untuk mengembangkan perekonomian, usaha, pekerjaan yang untuk mandiri, untuk menata usaha yang lebih baik lagi. Ambil pemikiran positif. Haleluya. Jangan pernah merasa gagal. Selagi kau percaya ada Tuhan yang menyertai. Sekecil apapun penghasilanmu saat ini, sekecil apapun yang bisa kau kerjakan, ingat yang membuat berhasil kau adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih kebesaran Tuhan. Biarlah kami belajar untuk berpikiran positif ketika kami menghadapi konflik, usaha, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, ketika kami menghadapi pandemi ini. Kami jajah untuk kami menata diri, memperbaiki diri, untuk dapat mengkoreksi diri sendiri. Yang kedua, kami diajari untuk diingatkan, untuk tetap yakin akan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan, kau tidak pernah gagal, dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Engkau memberikan rancangan damai sejahtera bagi orang yang percaya, beriman, yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mataharikan firman, berkati kami semua Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah live streaming, maupun jemaat maupun bukan jemaat. Tuhan memberkati kami semua. Apabila ada yang sakit, kasih karunia-Mu menjamah mereka. Tuhan, belas kasihan-Mu kiranya menyembuhkan mereka. Yang susah hidupkan, lemah kuatkan, yang kekurangan bimbang ragu tentukan jalan bagi mereka. Cukupkan kebutuhan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan untuk
segala sesuatu yang Kau akan izinkan terjadi bagi bangsa, bagi dunia kami ini. Kami diajarkan untuk dapat mempelajari hal-hal yang terbaik yang telah Tuhan izinkan kami alami dan harus kami lakukan ketika kami di tengah-tengah konflik menghadapi pandemi ini. Kami diajari untuk hemat, kami diajari untuk peduli kesehatan, kami dipelajari untuk peduli kepada orang lain, kami diajari untuk berbelas kasih kepada orang lain, kami diajari untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dosa adalah penyebab penderitaan yang paling utama. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKP Karis di rumah mereka masing-masing, anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua. Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan. Biar kebenaran Tuhan menyertai mereka, dan yang mereka imani jadilah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk orang yang bukan jemaat GKP Karis yang mengikuti ibadah secara langsung ini. Tuhan juga berkati mereka. Apabila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan memulihkan mereka. Saya berdoa untuk orang yang terkena pandemi, terkena dampak, Tuhan menolong mereka. Mereka yang kena COVID-19, Tuhan jamah pulihkan mereka. Para medis yang ada, Tuhan berkati. Pemerintah kami yang menangani ini, Tuhan berkati, supaya semuanya bisa ditata dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang Kau izinkan bagi kami di masa pandemi ini. Untuk kami banyak mengerjakan segala sesuatu, untuk merenungkan kasih Tuhan, untuk merenungkan, memperbaiki diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu kapan berakhir ini. Kami tidak tahu akan seberapa lama peristiwa pandemi ini akan terjadi. Tetapi kami percaya kalau ini terjadi sekian lama dan akan lama, penyertaan Tuhan kekal selama-lamanya bagi kami semua. Terpujilah Tuhan, kami syukuri anugerah-Mu. Kami terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan sebagian dari Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini melekat dalam diri kita dan kita bisa membawa ke dalam kehidupan kita. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah memberitakan firman Tuhan. Biarlah Bapak diberkati oleh Tuhan, anak-anaknya diberkati, bahkan istrinya juga diberkati. Kita angkat pujian kita.
Mari kita arahkan hidup kita, iman kita, usaha kita, pekerjaan kita kepada Tuhan. Tetap kembangkan cara berpikir positif di tengah konflik. Tetap koreksi diri dan yakinlah akan penyertaan Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Menurut hari ini sampai Maranatha, El Shaddai.